Halo semuanya, apa kabar? Di video kali ini, seperti yang aku bilang di video tentang sistem magnitudo UBV, aku sempat bilang di sana kalau sebenarnya aku pengen kita latihan soal-soal tentang magnitudo. Kan waktu video tentang sistem magnitudo itu cuman ada satu contoh, ini aku pengen kasih contoh-contoh soal lainnya. Jadi semoga video ini bermanfaat dan tips dari aku, kalian bisa lihat dulu soalnya, kemudian kalian pause videoku, kemudian kalian coba berpikir bagaimana cara menyelesaikannya, dan kalau ada yang stuck atau kalian sudah menemukan jawabannya, mau cek jawabannya, kalian bisa play lagi videoku dan semoga kalian sukses belajarnya. Di sini aku punya soal yang aku ambil dari internet. Kalian sebenarnya mudah menemukan ini. Kalian tinggal Google aja magnitude problem set gitu. Atau kalian pengen problem set topik-topik lainnya, tinggal topiknya apa, problem set. Itu kalian pasti dapat banyak contoh-contoh soal yang bisa kalian gunakan untuk latihan. Tapi di sini aku mau guide kalian in case kalian perlu memastikan jawaban gitu ya. Di sini adalah soal tentang bintang dengan magnitudo semuanya adalah diketahui plus 8,56 dan kita harus menentukan jarak bintang ini dalam satuan tahun cahaya. Di sini kita tulis yang diketahui bahwa magnitudo bintangnya adalah 8,56 dan kita harus menemukan jaraknya dalam satuan tahun cahaya light year. Ya, bagaimana caranya? Di sini kita diberi petunjuk kalau bintangnya adalah serupa dengan matahari, a star identical to the sun. Jadi di sini kita bisa bandingkan si bintang ini dengan matahari, yang mana matahari ini kita paling tahu ya parameter-parameternya apa saja, termasuk magnitudo semu dari si matahari. Ini kalau kalian tes atau OSK gitu pasti diketahui atau diberi tabel konstanta. Di sini aku akan pakai nilai magnitudo semu matahari adalah minus 26,7. Memang sangat terang karena ya memang terang banget matahari karena dekat, jadi di langit terlihat sangat terang. Nilainya sampai minus 26,7. Nah, dari sini kita bandingkan dengan si bintang yang serupa matahari ini. Dan kita juga tahu bahwa jarak matahari dari kita adalah satu satuan astronomi. Kalian sudah belajar di sistem magnitudo, ada persamaan Poisson ya, M1 kurang M2 sama dengan minus 2,5 log F1 per F2. Nah, di sini adalah karena magnitudo semu ya, M1 kurang M2-nya adalah magnitudo semu, jadi yang di dalam lognya ini adalah flux 1 per flux 2. Kalau ceritanya adalah magnitudo mutlak, yang di sebelah sini adalah luminositas. Nah, di sini kita bicara magnitudo semu. Nah, kalian bisa pilih M1-nya si bintang atau si matahari. Ya, misalnya aku tulis begini, si bintang kurang magnitudo semu matahari. Berarti di sini adalah minus 2,5 log F dari si bintang per flux dari matahari. Problemnya di sini adalah kan kita mau cari jarak si bintang. Kita tahu bahwa perbandingan flux ya, flux adalah luminositas per 4pi d kuadrat. Ya, jadi kalau untuk perbandingan flux bintang dengan flux matahari, kita bisa tulis seperti ini. D matahari kuadrat per luminositas matahari. 4pi-nya bisa kita coret. Nah, tersisa jarak dan luminositas. Nah, di sini kita sudah tahu bahwa si bintangnya ini
serupa matahari. Berarti di sini luminositas si bintang sama dengan luminositas matahari. Bintang serupa matahari itu bisa dalam berbagai aspek ya, karena di sini kita bicaranya tentang fluks dan luminositas, serupanya ini dalam hal luminositas. Bisa juga dalam hal masanya. Jadi kalau dalam hal masanya bisa jadi dia dalam stage yang sama juga dengan matahari, yaitu dalam stage deret utama dan lain-lain. Tapi untuk kasus ini yang dimaksud serupa dengan matahari adalah si luminositas bintang ini sama dengan luminositas matahari. Jadi, sekarang perbandingan fluksnya hanya akan bergantung pada jarak. Maka kita bisa tulis lagi si persamaan Poissonnya menjadi minus 2,5 log D matahari per D kuadrat. Nah, dengan sifat log ya kita bisa bawa turun nih si kuadratnya. Jadi minus 5 log D matahari per D. Nah, jadi kalau dalam log, A log B pangkat N itu sama dengan N dikali A log B. Ya, makanya kita bisa bawa turun kuadratnya ini jadi minus 2,5 kali 2 alias minus 5 log D matahari per D. Kemudian udah, berarti sekarang tinggal ubah-ubah persamaannya supaya dapat si jarak bintang ini. Pertama aku akan tulis si log D matahari per D-nya adalah berarti M kurang M matahari per minus 5 atau D matahari per D adalah 10 pangkat M kurang M matahari per minus 5. Atau bisa juga ditulis 10 pangkat, ini kan minusnya aku bawa ke atas ya, jadi M matahari kurang M per 5. Terus bisa juga ditulis, diinverskan ya, supaya dapat D per D matahari adalah 10 pangkat, balik lagi minusnya ya, minus M matahari kurang M per 5. Aku tulis ulang di sini, D per D matahari adalah 10 pangkat M kurang M matahari per 5. Jadi, si jarak bintangnya adalah 10 pangkat M kurang M matahari per 5 dikali D matahari, di mana D mataharinya adalah satu satuan astronomi. Jadi kita bisa tulis seperti ini. Sekarang tinggal masukin angkanya saja. Maka kalian akan dapat 11.271.974,56 satuan astronomi. Ya, 11 juta satuan astronomi. Nah, di sini kalian harus konversikan ke tahun cahaya. Kalau aku di sini caranya adalah ubah dulu ke dalam satuan meter atau kilometer ya. Jadi dengan 11 juta satuan astronomi ini, aku kali dengan 150 juta kilometer, aku ubah ke kilometer dulu. Terus untuk konversi ke satuan tahun cahayanya, di mana 1 tahun cahaya adalah jarak yang ditempuh oleh cahaya, yaitu 300.000 km per second, ini baru 1 detiknya saja. Berarti dalam 1 tahun dia akan menempuh 300.000 km dikali 365,25 ya. 1 tahun 365,25 hari, 2 kali 24 kali 3.600 detik. Nah, ini adalah besarnya 1 tahun cahaya. Nah, ini adalah hasil untuk mendapatkan tahun cahaya. Maka kalian akan mendapatkan 178 tahun cahaya. Jadi, si bintang ini berjarak 178 tahun cahaya. Kita lanjut ke soal selanjutnya.
Nah, ini aku ambil dari buku Carol Oakley lagi, soalnya agak panjang, tapi semuanya related. Jadi ceritanya ada sebuah bintang yang menjadi bagian dari konstelasi Scorpio, Delta Sco. Ini diasosiasikan sebagai benda hitam yang berbentuk bulat dengan temperatur permukaannya 28.000 Kelvin dan radiusnya adalah 5 miliar meter. Sudah diketahui jaraknya 123 parsec. Di sini kalian harus menentukan beberapa parameter. Luminositas, magnitudo mutlak bolometrik, magnitudo semu bolometrik, modulus jarak, fluks bintang pada permukaannya. Fluks bintang pada permukaannya ini sama saja dengan luminositas bintang, kemudian fluks bintang yang sampai ke permukaan bumi jika dibandingkan dengan fluks dari matahari, kemudian berapa puncak panjang gelombang dari radiasi si bintang Delta Scorpio ini. Kita akan selesaikan terlebih dahulu satu persatu. Di sini sudah diketahui temperaturnya 28.000 Kelvin dan radiusnya adalah 5,16 kali 10 pangkat 9 meter. Begitu juga dengan jaraknya sudah diketahui 123 parsec. Nah, luminositasnya ini sebenarnya bisa dinyatakan dalam watt ya, atau sering juga dinyatakan dalam luminositas matahari. Jadi kalian harus mengetahui juga berapa temperatur matahari dan radius matahari. Ini juga konstanta yang pasti diketahui di soal atau ada di tabel konstanta ya. Radius matahari sekitar 700.000 kilometer atau 6,9 kali 10 pangkat 8 meter. Ya, aku sesuaikan satuannya di sini karena radius bintang Delta Scorpii ini dalam meter, aku di sini tulis juga dalam meter. Kemudian temperatur permukaan matahari aku bulatkan di 6.000 Kelvin. Kalian tahu bahwa temperaturnya sebenarnya 5.777 Kelvin ya di buku-buku seringnya. Nah, di sini aku bulatkan ke 6.000 Kelvin. Nah, jadi luminositasnya kalian bisa kalikan ya. Kalian bisa tulis di mana luminositas adalah 4pi radius kuadrat sigma T pangkat 4. Kalian bisa kalikan yang diketahui jika semuanya dalam satuan internasional, hasilnya juga dalam satuan internasional. 8.000 Kelvin ya, ini pasti hasilnya dalam watt. Kalian bisa dapatkan 1,17 kali 10 pangkat 31 watt. Kita kan sebenarnya nggak kebayang nih, 10 pangkat 31 watt itu seberapa sih? Makanya bisa juga ditulis dalam luminositas matahari. Kalau dibuat perbandingannya ya, luminositas bintang per luminositas matahari, berarti kan 4pi R kuadrat sigma T pangkat 4 per hal yang sama juga, tapi untuk parameternya matahari kan? Nah, konstanta yang sama kalian bisa coret. Jadi tersisa hanya perbandingan radius kuadrat dan perbandingan temperatur pangkat 4. Nah, kalian di sini juga tinggal masukin aja yang diketahui. 5,16 kali 10 pangkat 9 per 6,9 kali 10 pangkat 8 kuadrat. Dan temperaturnya adalah 28.000 per 6.000. Jangan lupa pangkat 4. Nah, di sini kalian akan dapat sekitar 26.000. Jadi si luminositas bintang ini 26.500 kali dari luminositas matahari. Kemudian bagaimana dengan magnitudo mutlak bolometriknya? Di sini untuk mendapatkan magnitudo mutlak bolometrik, kalian bisa menggunakan persamaan Poisson, tetapi dengan dibandingkan dengan matahari. Jadi kalian sudah belajar bahwa magnitudo mutlak 1
minus magnitudo mutlak 2 adalah minus 2,5 log luminositas 1 per luminositas 2. Ingat ya, jadi magnitudo mutlak minus magnitudo mutlak di sini adalah luminositas per luminositas. Magnitudo mutlak 1 kurang magnitudo mutlak 2. Perbandingannya di sini adalah luminositas 1 per luminositas 2. Nah, kalau di sini adalah luminositas kan semua energi yang dipancarkan permukaan bintang per satuan waktu. Kalian sudah bisa perhatikan dari kalimatnya, semua energi bintang. Jadi, karena semua energi, berarti kan semua panjang gelombang yang dipancarkan bintang tersebut. Jadi, magnitudo mutlak di sini adalah dalam bolometrik. Dan kalian bisa bandingkan dengan magnitudo mutlak bolometrik juga, tetapi untuk matahari. Ya, karena di sini yang kita tahu dengan jelas adalah dari matahari, di mana magnitudo mutlak bolometrik untuk matahari adalah 4,8. Jadi, kita sudah hitung perbandingan luminositas ini ya, luminositas per luminositas matahari. Jadi kan tadi untuk soal nomor A berarti luminositasnya adalah sekitar 26.000 kali dari luminositas matahari. Nah, ini yang kita bisa masukkan ke soal ini. Nah, kalian bisa dapatkan magnitudo mutlak bolometrik untuk bintang ini adalah minus 6,26. Mana nilainya adalah masuk akal. Magnitudo mutlaknya lebih kecil daripada magnitudo mutlak dari matahari. Energinya lebih besar, luminositasnya lebih besar, begitu juga dengan temperatur dan radiusnya semua lebih besar, makanya luminositasnya lebih besar dan magnitudo mutlaknya lebih kecil. Untuk soal selanjutnya adalah magnitudo semu bolometriknya. Di sini kalian bisa menggunakan informasi jarak bintangnya, tadi sudah diketahui 123 parsec. Jadi dengan persamaan modulus jarak, kalian kan sudah belajarnya seperti ini. Modulus jarak adalah minus 5 plus 5 log dari jarak. Dengan jaraknya D di sini adalah dalam satuan parsec. Jadi ini juga berlaku untuk magnitudo semu bolometrik kurang magnitudo mutlak bolometrik adalah minus 5 plus 5 log D. D-nya dalam parsec. Nah, kalau kalian ubah-ubah persamaannya, kalian bisa langsung dapat jawabannya. Minus 6,26 kurang 5 plus 5 log jarak dalam satuan parsec. Maka magnitudo semu bolometriknya adalah minus 0,81. Ya, cukup terang ya di langit malam. Untuk soal selanjutnya, untuk mendapatkan nilai modulus jaraknya simpel, hanya selisih antara magnitudo semu kurang magnitudo mutlaknya. Jadi magnitudo semu kurang magnitudo mutlaknya adalah minus 0,81 kurang minus 6,26. Ya, ini dua nilai ini sudah diketahui. Kalian dapat yang mana masuk akal, kalian sudah belajar ya apa arti dari modulus jarak. Kalau kurang dari 0 alias negatif bagaimana, kalau positif bagaimana. Soal selanjutnya adalah yang E, yaitu radian flux at the star surface. Ini sama saja maksudnya adalah luminositas bintang. Jadi kan seluruh energi yang dipancarkan permukaan bintang gitu maksudnya. Jadi sama saja dengan luminositas, walaupun kata di sini flux ya, tapi at the star surface atau di permukaan bintang. Jadi itu sama saja dengan luminositas bintang, yang mana kita sudah dapat. Berarti ini kita langsung saja ya. Si luminositasnya adalah 1,17 kali 10 pangkat 31 watt.
Sekarang kita cari yang F langsung, yaitu flux yang diterima di permukaan bumi. Yang dipancarkan di permukaan bintangnya kan ini. Terus yang sampai ke kita di bumi yang berjarak 123 parsec dari bintang ini kan tentu tidak memperoleh energi yang segini juga. Pasti lebih sedikit. Nah, lebih sedikitnya itu seberapa? Sekarang kita hitung. Kita cari fluxnya. Tapi kalian perhatikan di sini dinyatakan pada soal compare this with the solar irradiance. Jadi harus kalian nyatakan dalam satuan flux matahari. Jadi di sini untuk soal nomor F kalian harus buat perbandingan flux dari bintang dengan flux yang kita terima dari matahari. Flux itu kan luminositas per 4 pi d kuadrat. Sama juga untuk matahari. Atau bisa kita tulis seperti ini, di mana L per luminositas mataharinya kita sudah dapat, dan perbandingan jaraknya adalah 1 AU per 123 parsec. Parseknya ini kita harus ubah ke AU juga. Kalian tinggal kali dengan 206,265. Jangan lupa dua-duanya kita kuadratkan. Maka kalian akan dapat 4,12 kali 10 pangkat minus 11. Kecil sekali fluxnya, karena ya memang dia jauh sekali jaraknya. Jadi flux yang kita terima dari delta Scorpii ini adalah 4,12 kali 10 pangkat minus 11 flux matahari. 4,12 kali 10 pangkat minus 11 kali flux dari matahari. Nah, soal selanjutnya yang terakhir adalah peak wavelength atau lambda maksimum. Ini materinya ada di hukum radiasi benda hitam. Aku sudah ada videonya, kalian bisa cek di sana. Jadi dari sini yang diperlukan adalah temperatur bintangnya. Jadi ada hubungan antara lambda maksimum dengan temperatur efektif bintang. Jadi lambda maksimum di sini kalian tinggal membagi. Di sini ada konstanta yang harus kalian ingat, 0,002898 meter Kelvin dibagi dengan temperatur bintangnya, yaitu 28.000 Kelvin. Hasilnya dalam meter ya. Kalian akan dapat 1,035 kali 10 pangkat minus 7 meter. Atau kalau kalian ubah menjadi nanometer, di mana 1 meter itu adalah 10 pangkat 9 nanometer. Jadi ini tinggal kalian kali 10 pangkat 9, kalian akan dapat 103,5 nanometer. Jadi puncak panjang gelombangnya ada di 103,5 nanometer atau berada pada daerah ultraviolet. Sebenarnya aku punya satu soal lagi, soal yang aku buat-buat sendiri, tapi aku mungkin bahas di video lainnya. Jadi untuk video ini sampai sini dulu, sampai jumpa di video-video lainnya. Bye-bye.